Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fiani Rosadi, NPM 2015051040 dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika, perlu kita ketahui dahulu apa itu Pancasila dan apa itu etika. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan etika yaitu merupakan suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Dari pengertian Pancasila dan etika tersebut dapat disimpulkan bahwa etika Pancasila merupakan etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam etika Pancasila. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang tersebut dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan bagi orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral, kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Selanjutnya yaitu nilai persatuan, mengandung nilai moral persatuan bangsa yang berarti setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan bila sikap mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Nilai selanjutnya yaitu nilai kerakyatan, mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang diambil melalui musyawarah, mufakat atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, menghargai perbedaan dan pendapat. Selanjutnya yaitu nilai keadilan, mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial. Apakah kalian mengetahui apa itu etika Pancasila dalam studi kasus korupsi? Untuk memahami lebih jauh, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam penyelesaian korupsi digunakan dua cara, yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal yaitu adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut, misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat, dengan menegakkan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum, akan meminimalisir terjadinya korupsi. Internal yaitu adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Media sosial pula sangat penting perannya karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi, mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju, namun tetap berkepribadian Indonesia. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Itulah penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.